What do you want? You want to be boss? Watch, be boss. Oke guys, kali ini bersama saya Om Silent ya. So kita akan bahas sesuatu topik yang saya rasa teman-teman juga mempertanyakannya gitu ya. Ya kebetulan saya juga pegang sahamnya, yaitu ialah saham BBR. Apakah saham BRI ini masih layak untuk kita hold atau enggak? Nah pertanyaannya, kenapa yang dibahas saham BRI? Ya padahal kita tahu banyak sekali saham-saham seperti BCA, ya, Bank BNI gitu ya, Bank Mandiri dan lain-lain. Tapi yang kalau kita cek secara pergerakan harga yang turun paling bablas ya per record ini dibuat, yaitu BBRI itu ya, dari highestnya mungkin di 6.200an, sekarang ini udah turun, bisa dibilang hampir ya, bisa dibilang turun udah hampir 40%-an gitu. Jadi secara pergerakan harga ya itu udah lumayan turun signifikan sekali gitu ya untuk Bank BRI. Dan kalau kita perhatikan dari sisi kacamata flow ya, dari sisi inflow dari foreign, ini juga nggak menunjukkan tanda-tanda yang bagus teman-teman untuk BRI. Nah itu satu. Lalu dari sisi kacamata pendekatan investor retail ya, seperti yang kita tahu, kalau kita sering lihat pergerakan saham ya, yang mana investor retail itu makin banyak di saham itu, maka geraknya atau naiknya itu biasa makin berat ya. Beda dengan kalau investor retail yang sedikit gitu ya, lalu banyak dipegang oleh big money, institusi dan sebagainya. Nah ini yang terjadi di saham BRI sekarang, di mana investor retail makin lama makin gemuk ya. Akhirnya apa? Akhirnya investor retail tuh tipikalnya naik dikit mereka TP gitu ya, naik dikit TP ya, sehingga untuk gerak naik itu berat sekali seperti itu ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau saya, karena memang tujuan saya entry di BRI ialah untuk looking forward 1-2 tahun ke depan minimal, maka sebenarnya di area 4.000-an ini fine-fine aja ya. So, kita lihat fundamentalnya sebenarnya nggak yang jelek banget juga ya, masih growth, walaupun growth-nya itu udah nggak setinggi di kuartal-kuartal yang sebelumnya atau di tahun sebelumnya, tapi growth-nya tuh masih oke ya, masih ada growth, berarti masih ya. Belum lagi memang kan kita juga bisa dapat dari dividen ya, itu untuk gali lubang tutup lubang lah dari capital loss yang sementara kita terima. Nah tapi yang jadi problem ialah kalau teman-teman entry-nya tujuannya untuk trading atau untuk time frame yang pendek gitu ya, tidak lebih dari 1 tahun, maka lumayan agak bahaya ya, karena ya better teman-teman cari emiten yang lebih menarik aja ya. So kita lihat dalam setahun ini banyak emiten-emiten yang naiknya gila-gilaan ya, bukan blue chip ya, tapi so far fundamentalnya juga masih oke gitu. Itu kan banyak sekali yang bisa kita entry ya, dan mereka juga bagi dividen juga kayak BRI. Jadi pastikan teman-teman punya tujuan yang cukup clear di BRI itu, kalian mau ngapain ya. Tapi selagi Om Silent, saya maunya 1-5 tahun kok untuk entry ya, untuk holdnya ya sudah ya. Maka kalau dikasih di bawah 4.000, nggak usah takut, hajar lagi aja dengan money management yang tepat dan sesuai juga ya. Karena apa? Karena fund manager kita ya, fund manager gitu ya, para big fund baik itu yang lokal atau internasional, favoritnya pasti banking ya. Tinggal pilihannya entah BCA, BRI, Mandiri, Bank BNI gitu. Kalau yang syariah ya pasti BRIS ya, kalau nggak BRIS BTPS, tapi biasanya BRIS. Jadi sebenarnya fund manager pasti akan entry-nya di banking juga, pilihan paling banyaknya. Jadi tinggal sebenarnya kuat-kuatan modal dan kuat-kuatan saham ya. Nah itulah fungsinya kalau teman-teman belajar analisis teknikal ya, untuk cari timing entry yang tepat. Cuma saya rasa dengan harga sekarang di 4.000-an ya, 4.100, 4.200, kalau bisa turunnya lebih rendah lagi ya, maka menurut saya itu harga terbaik lah ya, untuk teman-teman kalau mau entry itu boleh banget. Tapi disclaimer on ya, saya juga pegang, saya masih nyangkut, kayaknya saya pegang di 4.500, 4.600.
saya nanti tunggu entry, tunggu timingnya, saya rasa secara teknikal udah confirm. Jadi biarin dulu aja ya, karena memang saya entry-nya di Porto Invest targetnya minimal tahun depan atau 2 tahun ke depan kita akan lepas. Jadi ya chill aja seperti itu ya. Tapi buat yang belum entry nggak usah buru-buru juga, mau cicil silakan, bisa DCA, dollar cost averaging dan lain-lain, itu terserah lah teman-teman, sesuai preferensi aja gimana bagusnya. Oke, so saya rasa itu aja ya, karena baik banget yang nanyain saya juga terkait BBRI. Kebetulan saya pegang juga, jadi kuncinya seberapa kuat kalian nge-hold ya, seberapa kalian komitmen dengan time frame hold investasi kalian ya, dan pastikan entry-nya juga di timing yang tepat. Karena kalau kalian entry di 5.500 masih hold ya, mungkin 2 tahun, setahun belum tentu BEP gitu kan. Tapi kalau kalian entry-nya tepat, modal sabar, itu udah kalian tutup mata aja. Yang penting money management dan uang di. Oke, saya rasa itu ya untuk BRI. So mungkin saya akan coba buat konten-konten seperti ini lagi, karena saya belakangan ini lumayan lagi suka keluar ya pakai mobil. Jadi bisa lah sambil ngobrol-ngobrol nemenin saya di jalan, kita bahas-bahas topik yang menarik. Jadi kalian mau bahas tentang emiten apa ya, entah itu forex, entah itu saham, entah itu kripto ya, dipersilakan. Oke, so saya Om Salen undur diri. Salen Trader Academy, be silent, be patient, be